Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, sejenak perkenalkan kami dari tim The Innovator Boys dengan asal perguruan tinggi STEM Nitro Makassar. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan ide yang tertuang dalam proposal kami dengan judul Energi Alternatif di Tanah Terbatas. Sebelum lebih jauh kami menjelaskan ide yang tertuang dalam proposal kami, terlebih dahulu kami mendeskripsikan secara ringkas ide yang kami tawarkan. Energi alternatif di tanah terbatas merupakan konsep yang diramu sebagai solusi dalam mengatasi kelangkaan dan keterbatasan energi di tanah terbatas. Tanah terbatas meliputi daerah terpencil, tertinggal, pegunungan, perbatasan, pedalaman, maupun pedesaan. Energi yang kami maksud berupa bahan bakar alternatif, yaitu energi pengganti minyak tanah dan juga bahan bakar gas. Energi alternatif ini dihasilkan melalui pengolahan yang sederhana, yaitu dengan memanfaatkan oli bekas dan juga tanaman kentang kuning sebagai bahan dasar. Energi alternatif ini tentunya akan memberikan keuntungan dan manfaat besar, tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah. Manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, menghindari adanya keterbatasan energi. Yang kedua, efisiensi biaya dan juga waktu. Dan yang ketiga, ide ini dapat dijadikan sebagai peluang bisnis bagi masyarakat sekitar. Sedangkan manfaat bagi pemerintah, yang pertama, terciptanya lingkungan yang sehat. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di tanah terbatas. Teman-teman sekalian, untuk itu kami akan menjelaskan masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat di tanah terbatas. Adanya kebutuhan energi yang terus meningkat di kalangan masyarakat yang tidak dibarengi dengan peningkatan persediaan tentu menjadi masalah besar. Minyak tanah dulunya adalah sumber energi utama bagi rumah tangga. Namun menipisnya minyak bumi mendorong pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke bahan bakar gas. Keberadaan bahan bakar gas belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di tanah terbatas. Salah satu alasannya karena persediaan yang masih terbatas, yang mana bahan bakar gas tersebut hanya bisa diperoleh di perkotaan atau pedesaan yang ramai akan penduduk. Sementara masyarakat terbatas yang berada di daerah pegunungan, pedesaan, pedalaman, tempat terpencil sulit mengakses bahan bakar gas tersebut. Tidak hanya itu, mereka harus mengeluarkan banyak biaya dan waktu bila ingin mendapatkan bahan bakar gas yang berada di daerah perkotaan atau keramaian. Kendala lainnya, di tanah terbatas tidak ada pasokan listrik, sehingga mereka harus menggunakan lampu penerang pelita, seperti halnya yang dirasakan oleh masyarakat pegunungan yang berada di 6 dusun Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain, tabung gas tidak bisa dijadikan sebagai lampu penerang. Olehnya itu dibutuhkan energi alternatif sebagai pengganti minyak tanah dan juga tabung gas. Dengan memanfaatkan tanaman kentang dan oli bekas, energi alternatif sudah bisa kita peroleh. Energi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar masak dan juga sebagai lampu penerang untuk kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat di tanah terbatas. Nah, teman-teman sekalian, untuk memecahkan permasalahan masyarakat di tanah terbatas, kita membutuhkan energi alternatif. Energi alternatif ini dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana, yaitu yang pertama kita membutuhkan oli bekas, selanjutnya kita membutuhkan kentang kuning, kita juga membutuhkan wadah atau baskom, lampu pelita, kain penyaring, plastik hitam, dan bahan yang terakhir yaitu pisau atau cutter. Bahan-bahan inilah yang digunakan dalam proses pembuatan energi alternatif. Hanya dengan 4 tahapan kita akan menemukan energi alternatif. Tahap yang pertama yaitu pencampuran, di mana 4 buah kentang dikupas kulitnya lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Potongan tersebut disimpan dalam wadah yang berisi oli bekas sebanyak 100 ml. Tahap yang kedua yaitu pemanasan, di mana campuran kentang oli bekas yang ada dalam wadah tersebut dipanaskan secara bersamaan hingga 30 menit di atas kayu bakar. Tahap yang ketiga yaitu fermentasi. Setelah mendidih, wadah tersebut diturunkan dari kayu bakar lalu ditutup dengan plastik hitam selama 5 hari. Setelah melalui proses fermentasi, maka tahap yang terakhir yaitu tahap penyaringan. Setelah 5 hari, buka wadah tersebut, kemudian campuran tersebut disaring. Hasil saringan inilah akan menghasilkan larutan yang kemudian diberi nama sebagai energi alternatif. Teman-teman sekalian, ide yang kami tuangkan ini tentunya akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah. Dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat yang pertama yaitu menghindari adanya keterbatasan. Keberadaan energi alternatif ini akan membantu masyarakat dalam penyediaan bahan bakar,
Karena karakter masyarakat terbatas, terkadang sulit mendapatkan bahan bakar minyak dan juga gas. Bukan hanya persoalan distribusi yang tidak merata, stok habis, tapi juga faktor biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Karena bahan bakar tersebut hanya bisa didapatkan di perkotaan, perkampungan, atau pedesaan yang ramai akan penduduk. Manfaat yang kedua yaitu efisiensi biaya dan juga waktu. Dan manfaat yang ketiga yang akan dirasakan oleh masyarakat, ide ini dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan dampak positif yang akan dirasakan oleh pemerintah, yang pertama yaitu terciptanya lingkungan yang sehat akibat penggunaan oli bekas yang tidak lagi mencemari lingkungan. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat di tanah terbatas yang tentunya membantu program pemerintah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di tanah terbatas. Karena energi alternatif sudah ditemukan dan dirasa memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat di tanah terbatas, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikan ide ini pada masyarakat. Aplikasi ide yang kami tawarkan dapat diilustrasikan seperti berikut ini. Langkah awal dalam menjalankan ide ini adalah kami akan membentuk satu komunitas yang memiliki visi dan menaruh perhatian besar terhadap masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat di tanah terbatas. Selanjutnya, komunitas akan mengajukan proposal bantuan dana kepada pemerintah dan juga lembaga kemasyarakatan yang bersedia memberikan pendanaan untuk eksekusi ide. Yang selanjutnya, komunitas yang terbentuk akan melakukan pendataan terhadap daerah-daerah yang masuk kategori terbatas. Komunitas juga akan bekerja sama dengan perangkat desa untuk membantu mensosialisasikan ide ini dan mendata masyarakat atau rumah tangga yang bersedia untuk mengikuti bimbingan. Pada tahap selanjutnya, komunitas akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dengan konsep satu pendamping, satu dusun. Tugas dari masyarakat hanya menyediakan bahan eksekusi ide yang terdiri dari oli bekas, tanaman kentang kuning, dan juga peralatan lainnya. Pada pelatihan dan pendampingan tersebut akan menghasilkan produk berupa energi alternatif yang layak untuk digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di tanah terbatas. Teman-teman sekalian, aplikasi dari ide ini tidak serta-merta memberikan hasil sesuai yang kita harapkan. Ada kemungkinan kita akan mengalami hambatan atau ancaman. Nah, hambatan yang mungkin terjadi dari realisasi ide ini adalah: yang pertama, ketersediaan bahan baku dalam membuat produk, yaitu cairan oli bekas dan juga tanaman kentang kuning. Untuk menghindari keterbatasan cairan oli bekas, masyarakat bisa memanfaatkan oli bekas kendaraan mereka dan mencari di bengkel terdekat untuk mendapatkan oli bekas secara gratis. Sedangkan untuk tanaman kentang, masyarakat bisa mendapatkannya di pasar dengan harga yang sangat murah. Dan untuk menghindari adanya kelangkaan tanaman kentang, masyarakat bisa membudidayakan tanaman kentang di sekitar pemukiman mereka. Jenis tanaman kentang kuning sangat mudah dibudidayakan dan baik untuk pembuatan bahan bakar. Tantangan yang kedua, bahan bakar yang dihasilkan bisa berbahaya karena menimbulkan percikan bila proses pembuatannya tidak sempurna. Untuk menghindari hal itu, dibutuhkan kejelian dalam proses pembuatan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga 4 tahap dalam pengolahan bahan baku tersebut harus sempurna. Kebiasaan melatih untuk melakukan uji coba tentunya akan memberikan hasil yang maksimal dan masyarakat dapat memperoleh bahan bakar yang sempurna. Tantangan yang ketiga yaitu, bahan bakar ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk lampu penerang pelita jika pasokan listrik di daerah tersebut sudah ada. Namun bahan bakar ini tetap bisa digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga mereka seperti memasak dan bermanfaat bagi industri kecil untuk menekan nilai ekonomis. Nah, yang terakhir adalah bagaimana memastikan agar ide yang kami tawarkan bisa berlanjut dan dapat direplikasi oleh masyarakat lainnya. Untuk memastikan keberlanjutan dan kemungkinan replikasi terhadap ide energi alternatif di tanah terbatas ini, dibutuhkan adanya kerjasama antara komunitas dan juga perangkat desa atau kelurahan setempat, di mana kedua pihak mendorong masyarakat atau rumah tangga untuk ikut serta dalam pelatihan dan pendampingan pembuatan produk. Selanjutnya, kedua pihak melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan dan pendampingan, apakah berhasil atau tidak. Dalam hal ini masyarakat mampu membuat energi alternatif. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan apakah masyarakat sasaran telah memanfaatkan dengan baik energi alternatif ini dan apakah ada kendala dalam proses pembuatan produk. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi pertimbangan bagi komunitas untuk mengaplikasikan ide pada masyarakat sasaran lainnya, sehingga bisa dilakukan sosialisasi lanjutan. Hasil dari sosialisasi inilah yang akan mendorong masyarakat untuk melakukan hal yang sama, yaitu membuat energi alternatif. Sedangkan untuk keberlanjutan pelaksanaan ide, komunitas dan perangkat desa atau kelurahan secara bersama-sama mendorong masyarakat yang berkompeten untuk menjadikan ide ini sebagai peluang bisnis.
Dengan adanya bisnis seperti ini di setiap desa atau kelurahan, tentu akan menjamin tersedianya pasokan energi alternatif sehingga masyarakat atau rumah tangga sekitar yang mau simpelnya saja dapat langsung membeli tanpa harus membuat lagi. Teman-teman sekalian, demikianlah yang dapat kami presentasikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga pihak terkait yang telah memilih ide kami masuk dalam 60 besar. Akhir kata, kami dari tim The Innovator Boys, saya sendiri Akbar Tanjung bersama rekan saya Muhammad Senal dan Abi Dubli mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Innovator Boys, salam OCC.